lalu fasallim alaihi. Apabila kita menjumpai orang muslim tersebut, kita ucapkan salam. Ini hak yang pertama. Kita harus suka untuk bertebar salam kepada seorang muslim yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di hadis yang lain beliau menjelaskan, kata Rasulullah, la tadkhulul jannah hatta tahabu hatta tu'minu. Kata Rasulullah, wahai umat Islam, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian semuanya beriman. Sampai semua kalian beriman. Kemudian kata Rasulullah, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan bisa beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian, wahai umat Islam, sesama umat Islam saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah, afala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Rasulullah, apakah kalian mau saya tunjukkan dengan satu amalan yang jika kalian mengamalkan amalan tersebut, kalian wahai umat Islam bisa saling mencintai. Kemudian apa kata Rasulullah? Amalan itu tersebut adalah apa? Kata Rasulullah, afsus salam bainakum. Kata Rasulullah, tebarkan salam di antara kalian. Menebar salam, saling menyapa, itu akan menimbulkan rasa saling cinta, saling peduli, saling menyayangi. Ini apa betul? Terasa apa betul, Pak? Kita memahami ketika ada tetangga atau mungkin ada di samping kanan kiri kita jamaah, sesama jamaah An-Nur di tengah jalan, tiba-tiba ucapan salam, assalamualaikum, gitu, assalamualaikum, adem, oh masya Allah, saya disalami, gitu. Saya waalaikumsalam, adem apa betul, Pak? Adem, gitu. Tapi ini umpama kebalikannya, gitu. Kita di tengah jalan ketemu sama-sama jamaah masjid, ketemu kok tengos, boten salam, kira-kira hati kita pripun, Pak? Makan betul, iya kok ketemu boten salam. Jangan-jangan dia marah sama saya kan gitu. Nah itu. Jadi salam itu tanda rasa cinta gitu. Saling peduli, saling menyayangi. Maka kita jangan pelit-pelit salam gitu. Jangan pelit-pelit salam. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, Pak, di dalam hadis yang lain itu kata Rasulullah, salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada semua muslim, baik yang engkau kenal ataupun yang engkau enggak kenal. Gak kenal ini, di tengah jalan ketemu di pasar, Mama. Dilihat kok jenggoten gitu, Mama. Atau mungkin pakaiannya pakaian muslim, pakai kupluk, sarungan bagi muslim gitu. Tak salami aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pasti kan senyum, gitu, Mama. Begitu indah. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam ucapan salam kepada siapapun. Artinya bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di antara tanda akhir zaman yang itu menunjukkan kemerosotan Islam, menunjukkan kekurangan ilmu dalam orang Islam tersebut, yaitu apa? Seseorang yang membatasi salam hanya kepada yang dikenal saja. Dia tidak mau salam kepada orang yang lain. Dia salamnya kepada jamaahnya saja, kepada anggotanya saja. Bukan anggotaku nggak tak salam. Nah itu ada, Pak, fenomena Muslim yang seperti itu ada. Bahkan di Pekalongan enten apa betul? Enten. Jadi kita perlu luruskan bersama gitu. Muslim semuanya punya hak salam kepada semuanya gitu. Yang penting dia muslim, kita salami aja. Bukan apa-apa gitu. Tidak mengapa. Karena ada gitu. Ada jamaah yang seperti itu, tidak mau salam kecuali dengan jamaahnya sendiri. Kalau ketemu di jalan melengos gitu. Disalami enggak mau jawab. Ya Allah, ini kenapa gitu. Salami enggak mau jawab. Kemudian tentang salam jamaah semuanya diberkahi Allah. Kata Rasulullah SAW, orang yang memulai salam, dialah orang yang terbaik. Ciri orang yang baik di antara muslim kalau dia saling bertemu adalah siapa yang pertama kali memulai salam. Dialah orang yang paling afdal, paling utama, paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena untuk mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Kita ketemu tetangga, ketemu seorang muslim, kita salam, kita berpahala. Betul pahala. Tapi kalau tidak salam, dosa bukan dosa. Ada itu sunnah, bukan kewajiban. Tapi kalau ada orang melakukan itu, maka dia telah melakukan sunnah. Dia melakukan hal yang nggak wajib, tapi dia rela, dia semangat untuk melakukan sunnah, maka dia orang yang utama. Berbeda dengan orang yang menjawab salam. Kalau dia disalami, maka dia wajib untuk menjawab. Wajib menjawab. Hukum menjawab salam adalah wajib. Jika
salamnya satu dan satu gitu. Umpama saya ketemu satu orang, saya salam gitu. Maka orang tersebut yang satu orang, dia wajib jawab salam saya. Kalau nggak jawab, dia dosa. Gitu. Tapi kalau jamaah bareng-bareng, umpama kita ketemu di jalan, kalau ada rombongan kaum muslimin, rombongan orang muslim mau kemana, mau kemana, kita salam, assalamualaikum. Kemudian sebagian jawab, sebagiannya mungkin karena nggak dengar, nggak jawab, nggak masalah. Apa namanya? Fardunya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kalau jamaah, gitu. Tapi kalau satu orang wajib jawab, dia nggak jawab dosa. Dia bilang, oh bukan jamaah aku, saya nggak mau jawab, dosa sendiri gitu. Kita kasih pahala aja gitu. Kita cari pahala. Maka orang yang menjawab salam kedudukannya tidak lebih utama dari orang yang mengucapkan salam karena dia menjalankan kewajiban. Yang namanya wajib dia harus menjawab kan gitu. Tapi kalau yang mengucapkan salam dia nggak wajib, tapi kalau dia mengucapkan maka dia lebih utama. Gitu Pak. Cuma semuanya dimuliakan Allah. Bahkan tentang salam masih tentang salam. Kata Rasulullah SAW, kalau ada di antara muslim yang saling marah gitu, karena suatu hal dia saling marah, bontok-bontokan gitu, anyel-anyelan, jengkel-jengkelan, kemudian nggak mau ngomong, menghijai saudaranya, maka kata Rasulullah SAW, dua orang muslim ini kalau saling bertengkar, maka yang paling baik di antara keduanya adalah yang mengucapkan salam dulu. Kenapa? Karena kalau dia mengucapkan salam dulu, dia menurunkan egonya. Dia mengalahkan amarahnya, dia mengalahkan emosinya, sehingga dia mengucapkan salam, dia telah memberikan maaf kepada orang yang disalami tersebut. Maka dia bisa masuk surga. Bahkan kebalikannya, kalau ada orang yang bertengkar, nggak mau mengucapkan salam lebih dari 3 hari, dia meninggal dunia, bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah SAW di hadisnya itu, man hajara akhahu fawqa salatin dakhalan. Siapa yang menghijrahi, dia gontok sama saudaranya yang seorang muslim lebih dari 3 hari, dia nggak mau kembali, maka kemudian dia meninggal dunia, dia bisa masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena Islam tidak mengajarkan dendam gitu. Islam mengajarkan untuk saling memaafkan. Itu tentang salam. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Hal yang kedua yang perlu kita garis bawahi bersama adalah kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim tetangga kita memanggil kita, memberi undangan kita untuk walimahan, untuk datang makan-makan, maka kata Rasulullah, penuhi undangan tersebut. Penuhi undangan tersebut. Jangan ditolak. Ditolak. Nah, tentang ini para ulama mereka membagi undangan walimah dalam beberapa bagian. Yang secara umumnya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah walimah urs, walimah nikah. Tentang walimah nikah, Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang lain, saya agak lupa. Ini ujungnya adalah kata Rasulullah, faqad ashabal qasim. Siapa saja yang diundang ke walimah nikah, kemudian dia enggan, fa'aba, dia enggan, tidak mau mendatangi walimah nikah, maka dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW. Artinya para ulama menyimpulkan mengijabahi, mendatangi undangan walimah nikah hukumnya wajib. Sampai wajib hukumnya. Kalau ada tetangga kita walimahan mau mengundang kita, maka kita wajib untuk datang. Kalau kita dengan sengaja tidak datang, oh itu tetanggaku, mau dulu saya undang aja dia nggak mau datang, ngomong gitu. Atau karena hal yang lain, dia punya utang nggak punya urang, nggak mau datang. Nah dia punya unsur seperti itu. Maka orang tersebut kalau dia sengaja tidak mendatangi bukan karena udzur syar'i, maka dia bisa berdoa.